Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Oke, masih semangat untuk pembelajaran hari ini? Masih. Oke, sebelum dimulai ya, silahkan duduknya dirapihkan, diluruskan, dan kepada ketua kelasnya silahkan dipimpin untuk berdoa. Teman-teman, kita berdoa mulai. Doa selesai. Oke, Ibu absen dulu ya sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang tidak berangkat? Sakti. Kenapa Sakti tidak berangkat? Sakit? Oke, ada yang tahu pembelajaran kita pada pagi hari ini apa? Sistem. Oke, benar. Tadi malam pada belajar nggak? Belajar. Nah, sebelum masuk pembelajaran nih ya, Ibu mau tanya dulu nih. Menurut kalian pernah nggak di rumah itu melihat ada orang yang renovasi rumah? Pernah. Atau orang tua kalian sedang renovasi rumah? Ada? Ada. Oke. Menurut kalian itu lebih untung mana ketika memakai jasa tukang borongan atau tukang harian? Tergantung Bu. Coba Ayu. Tergantung kalau mau renov banyaknya renov atau seberapa rusak rumahnya. Menurut Ayu lebih untung mana? Untung borongan. Kenapa? Karena kalau borongan kita bayar sekali dan itu cepat selesainya. Oke, bener ya. Jadi untuk untungnya lebih untung mana tukang borongan dan tukang harian itu tergantung bagaimana atau bangunannya yang akan direnovasi ya. Misalnya ketika kita ingin membangun suatu gedung yang besar atau sekolah, itu lebih untung menggunakan jasa tukang borongan karena pasti penanganannya lebih cepat. Kalau menggunakan tukang harian itu tentunya penanganannya akan lebih lama. Paham? Paham. Oke, jadi itu akan berkaitan dengan materi kita pada pagi hari ini, yaitu mengenai sistem Upah. Intan jangan ngobrol ya, Tan. Oke, Ibu mau tanya dulu nih, ketika diberikan upah itu akan memberikan motivasi bagi pekerja untuk bekerja lebih keras lagi atau tidak? Coba kalian jawab. Ya? Ya, sebelah sini? Ya atau tidak? Ya, Bu. Oke, yang kedua, ketika diberikan upah, produktivitas pekerja itu akan semakin tinggi. Iya atau tidak? Ya. Dinda, iya atau tidak? Ya, Bu. Yang ketiga, ketika diberikan upah, pengusaha lebih mudah menghitung biaya per unit barang yang dihasilkan. Iya atau tidak? Ya. Selanjutnya, ketika diberikan upah, pekerja yang terampil bisa mendapatkan upah yang lebih tinggi. Iya atau tidak? Kenapa, Intan? Karena kalau ini Bu, kalau borongan atau kerjanya ya kerja cuma itu kan tetap sama Bu upahnya. Oke, itu pendapat Intan ya. Namun bisa disesuaikan dengan pekerjaannya. Misalnya nih, ada pekerja sales. Nah, tentunya ketika sales itu lebih terampil menjual barangnya lebih banyak, tentunya upah yang akan diberikan akan lebih tinggi. Oke, yang kelima, beban kerja diketahui sebelumnya ketika diberikan upah. Iya atau tidak? Ya. Ya, jadi nanti ketika kalian sudah bekerja, itu ada perjanjian kerja di awal. Jadi untuk pemberian upah itu sudah mengetahui perjanjian kerja di awal. Paham? Paham, Bu. Oke, kita lanjut ke dalam materi. Nah, ini yang akan kita bahas pada pagi hari ini mengenai sistem upah. Coba ada yang mau baca upah itu apa? Oke, Dela. Pengertian sistem upah menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pemburuh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undang termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarga atas sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan. Oke, bener banget ya. Jadi upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima yang sudah disepakati atau sudah membuat perjanjian kerja di awal sebelum melaksanakan
pekerjaan. Nah, untuk jenis-jenis upah itu ada 3 jenis upah. Yang pertama ada upah menurut waktu. Upah menurut waktu ini didasarkan pada berapa lamanya kerja seseorang. Contohnya tadi ada upah borongan, misalnya dalam 1 minggu akan memborong pembuatan gedung. Kemudian ada upah harian. Kemudian untuk upah menurut satuan hasil itu adalah sistem upah yang didasarkan pada jumlah produk yang dihasilkan seorang pekerja. Yang sudah Ibu contohkan di awal misalnya adalah sales yang menjual beberapa produk, yang lebih besar produk yang dijual akan mendapatkan upah lebih tinggi. Selanjutnya ada upah borongan, adalah sistem upah yang didasarkan pada kesepakatan dari memberi kerja dan penerima kerja. Ini yang sudah kita bahas dari awal ya, mengenai upah borongan. Selanjutnya ada upah minimum regional, ini adalah upah minimum berdasarkan wilayah atau provinsi tertentu. Menurut kalian upah dari setiap wilayah itu berbeda-beda atau tidak? Beda. Selanjutnya, untuk pemberian upah itu ternyata ada Dewan Pengupahan. Nah, Dewan Pengupahan ini yang pertama ada Dewan Pengupahan Nasional. Dewan Pengupahan Nasional ini biasanya dibentuk langsung oleh Presiden. Yang kedua, ada Dewan Pengupahan Provinsi. Ini dibentuk langsung oleh Gubernur. Yang ketiga, ada Dewan Pengupahan Kabupaten. Ini biasanya dibentuk langsung atau dipimpin langsung oleh Bupati ataupun Wali Kota. Nah, selanjutnya ada komponen-komponen yang terdapat di dalam upah. Nah, ini sudah diatur di dalam undang-undang bahwasanya komponennya yaitu ada upah pokok dan tunjangan tetap. Nah, biasanya nanti ketika kalian sudah bekerja, kalian akan mendapatkan upah pokok sebesar 75% dan sisanya adalah tunjangan. Misalnya, gajinya adalah 2 juta, maka besar upah pokoknya adalah 75% dari upah yang diberikan. Kemudian sisanya adalah tunjangan. Sampai sini paham? Paham. Oke, kalau paham, Ibu ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan, dibagi menjadi 2 kelompok ya. Nah, ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Silakan dikerjakan, waktunya 1 menit. Dan dipresentasikan di depan kelas. Silakan kelompok 1, ada kesulitan? Enggak, Bu. Kelompok 2 ada kesulitan? Enggak. Gak ada Bu, insya Allah Bu, yakin. Oke, sudah selesai belum? Sudah Bu. Kelompok Oke, 1 sudah. kalau kelompok 1 sudah selesai, silakan perwakilan kelompok saja untuk memaparkan di depan kelas. Saya Bu. Silakan. Saya Intan dari kelompok 1 akan mewakili kelompok saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertanyaannya adalah apa saja yang mempengaruhi besar kecilnya upah tenaga kerja? Oh maaf, salah, ternyata soal nomor 1, amati tabel di atas. Nah, tabelnya bisa teman-teman lihat ya di LKPD. Jadi untuk jawabannya, Amir seharusnya sudah cukup dengan pendapatan tersebut dan tidak perlu berpindah ke tempat lain dikarenakan UMR di setiap daerah berbeda. Perbedaan ini terjadi karena adanya variasi tingkat kehidupan dan biaya hidup di setiap daerah. Oleh karena itu, UMR merupakan upah minimum yang ditetapkan oleh pengusaha untuk buruh atau pekerja berdasarkan kondisi setempat. Dan yang mempengaruhi besar kecilnya upah tenaga kerja adalah kebijakan pemerintah, kebutuhan hidup layak, jabatan dan tanggung jawab, kemampuan tempat kerja, masa kerja, dan produktivitas karyawan. Sudah Bu? Oke, beri tepuk tangan untuk Intan dan kelompok 1. Silakan duduk kembali Intan. Silakan kelompok 2 memaparkan hasil diskusinya. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 2. Pertanyaannya yaitu apa saja yang mempengaruhi besar kecilnya upah tenaga kerja. Jadi dari cerita di atas saya menanggapi Amir seharusnya sudah cukup dengan pendapatan tersebut dan tidak perlu berpindah ke tempat lain dikarenakan upah minimum ditetapkan berdasarkan kebutuhan hidup layak atau KHL
di suatu daerah dengan memperhatikan produktivitas serta pertumbuhan ekonomi sehingga upah minimum antara daerah berbeda-beda. Oke, tepuk tangan untuk Marhamah dan kelompok 2, silahkan duduk kembali. Jadi upah minimum di setiap daerah itu berbeda-beda didasarkan pada kebutuhan dari setiap daerah tersebut. Sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup. Oke. Di sini Ibu ada kartu ya. Ini namanya adalah kartu domino. Ini ada kartu yang berwarna kuning dan juga ada kartu yang berwarna hijau. Nah, caranya bermain adalah nanti setiap kelompok atau perwakilan kelompok maju ya, salah satu. Ini untuk mencocokkan dari kartu ini. Jadi di kuning ini ada pengertiannya dan yang hijau ini adalah jawabannya. Siapa yang paling cepat maka akan mendapatkan door prize dari Ibu. Nah, silakan untuk perwakilan kelompok 1 dan 2 untuk maju mencocokkan. Bu. Waktunya 1 menit. Silakan untuk kelompok 2. Saya, ayo cepet. Udah Bu, ayo Bu. Udah mulai belum Bu? Sudah. Cepat, paling cepat dipegang ya. Semakin dapat banyak itu pemenangnya. Intan. Udah Bu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan duduk. Ini hasil dari kelompok 1. Ini hasil dari kelompok 2. 1, 2, 3, 4, 5. Ibu cek dulu ya jawabannya. Oke, bener ya. Jadi pemenangnya adalah kelompok 2 karena menjawab lebih banyak dan juga benar. Nah, ini adalah door prize untuk kelompok 2. Silahkan untuk maju ke depan. Ya, ini. Ini aja. Nah, ini door prize untuk kelompok 2. Dah. Nah, cukup ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Gimana pembelajarannya? Seru? Oke. Silahkan dipelajari lagi ya pembelajaran hari ini karena minggu depan kita akan ada kuis ya. Silahkan dipelajari. Sebelum menutup pembelajaran, silahkan kepada ketua kelas untuk dipimpin berdoa. Baik, tetap semangat belajar ya anak-anak. Karena orang yang pintar itu akan kalah dengan orang yang bersungguh-sungguh. Oke, mungkin cukup ya pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.